Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Ini adalah kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Ya. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya, perjamuan kudus. Banyak orang yang kurang paham apa yang dimaksudkan dengan perjamuan kudus. Ya, so, perjamuan kudus itu bukan hanya secara rutinitas saja. Hanya karena memang sudah ditentukan waktunya tiap minggu pertama ada kita ibadah diakhiri dengan perjamuan kudus. Tidak, saudara. Itu tidak cukup. Ya. Nah, sebab itu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, makna perjamuan kudus. Makna itu arti. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya sekedar datang ibadah dan kemudian melaksanakan sakramen makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, itu saja tidak cukup. Kita perlu memahami, kita perlu mengerti. Karena banyak orang Kristen yang kadang masih kurang paham. Sebab itu kadang-kadang ya menganggap sepele hari ini. Ya, hari ini kita ada ikut perjamuan kudus, kan bulan depan ada. Nah, karena kurang memahami. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah awal dari perjamuan kudus ya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian akan berlanjut. Kita baca lebih dulu lanjutannya. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi inilah perjamuan kudus yang telah diberikan oleh Tuhan pada saat lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan dua gambaran, dua simbol ya berkenaan dengan kematiannya. Dua simbol itu adalah yang pertama roti dan yang kedua anggur. Ya. Dan kemudian dikatakan makanlah. Ya, ketika roti itu dipecah-pecahkannya, maka dia berkata, makanlah. Inilah tubuhku. Jadi roti itulah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Ya. Dan ya, kemudian anggur itu diberikan sebagai simbol dari darahnya. Ya, jadi saudaraku, Tuhan Yesus memang begitu luar biasa ketika berada di muka bumi, ketika dia ditangkap, dia disiksa sampai hancur tubuhnya, tapi tulangnya nggak patah. Ya. Dan karena dihancurkan sedemikian
sampai orang tidak bisa mengenalinya lagi. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya roti itu dipecah-pecahkannya dan kemudian diberikan kepada murid-muridnya, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Nah, saudaraku, anggur itu menyatakan darah. Ya, menunjukkan kematian yang sangat mengerikan. Saudara bayangkan, dia menderita sedemikian rupa langsung ditombak oleh tentara Romawi yang akhirnya mengalirlah darah. Ya, memang penderitaan dan kematian itu harus dialami oleh Kristus, dan itu bukan kebetulan, saudara. Ketika Tuhan Yesus harus mati, menderita dan mati, itu bukan peristiwa kebetulan. Tetapi kematian Yesus itu merupakan penggenapan dari janji Allah. Ya. Nah, karena di dalam kitab Perjanjian Lama, korban itu pernah dikerjakan, ya. Dan pada masa itu domba-domba itu digunakan sebagai korban penghapus dosa. Jadi kita memperhatikan bahwa pada Perjanjian Lama itu sudah ada pelaksanaan korban untuk penebusan, ya. Baik, kita akan membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9 ayat 19 sampai ayat 22. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, maka ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi darah itu dibuat percikan. Ya, darah domba. Pada waktu itu sudah terjadi tradisi dalam Perjanjian Lama, ya, bahwa mereka harus mengorbankan domba. Nah, Musa berkata, ya, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Darah perjanjian, ya, di mana bangsa Israel akan mendapatkan perjanjian keluar dari perbudakan, ya. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Jadi sudah merupakan ritual, ya, keagamaan pada saat itu, sehingga bangsa Israel, ya, kemudian harus menyediakan domba dan dikorbankan untuk jalan pengampunan dosa. Dan hampir dikatakan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Jadi segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, domba disembelih dan darahnya itu dipercikkan. Dan imam besar Harun itu juga biasanya masuk ke dalam bait suci, ya. Setiap tahun sekali dia percikkan, dia membawa darah dari korban mezbah bakaran, ya, yang ada di halaman. Kemudian dia masuk sampai ke ruangan Maha Kudus, dan di situ dipercik-percikkan, baik di tutupan peti perjanjian maupun di bawah peti. Itu yang dikerjakan oleh imam besar Harun pada saat itu, ya. Jadi saudaraku, dalam Perjanjian Lama itu sudah merupakan satu hal yang pernah dikerjakan, ya, bahwa penebusan itu hanya bisa dikerjakan melalui korban. Tetapi korban yang dikerjakan, walaupun itu adalah
ya dengan satu tujuan untuk penebusan di dalam perjanjian lama, itu tidak kekal, saudara. Ya, tidak kekal. Buktinya imam besar Harun itu setiap 1 tahun sekali harus melakukan ritual yang sama. Jadi dalam perjanjian lama sifatnya tidak kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib menjadi domba Allah, ya, untuk dikorbankan, dan itu sifatnya kekal, ya. Kenapa? Karena dilakukan cuma sekali dan untuk selamanya. Sedangkan pada waktu zaman Taurat itu berulang kali. Setiap tahun ya mengadakan grafirat, dan itu sama saja dengan mengingatkan dosa itu, ya, setiap tahunnya. Tapi Tuhan Yesus sekali saja cukup, ya. Baik, kita baca Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi pada perjanjian lama itu, Allah perintahkan Musa untuk membuat satu Baitul Muqaddis. Ya. Jadi bangsa Israel itu membuat Baitul Muqaddis, ya, atau bait Allah, ya. Yang kemudian bait Allah itu terbagi menjadi 3 ruangan, halaman, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus, ya. Tetapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel itu, sekali lagi, hanya merupakan gambaran. Walaupun kenyataannya dikerjakan dengan benar, tetapi itu untuk gambaran yang akan datang, ya, dari yang sebenarnya. Bagaimana imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus itu masuk, ya, tidak di dalam bait Allah buatan tangan manusia, itu tidak, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, jadi Tuhan Yesus hanya sekali saja melaksanakan korban dan kemudian dia masuk ke dalam bait Allah yang di sorga. Kalau yang di dunia ini adalah buatan tangan manusia, tapi merupakan gambaran. Kenyataannya adalah korban Yesus Kristus. Jadi saudara, kita mengerti kenapa Yesus harus mati, ya, tersalib untuk mengampuni dosa kita. Sekali lagi, itu adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran, tapi di dalam perjanjian baru itu merupakan kenyataan. Domba yang sebenarnya itu yang disembelih sekali untuk selamanya. Tapi kalau di dalam perjanjian lama berkali-kali, ya, haleluya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang, tidak, untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, jadi imam besar itu membawa darah, tapi bukan darahnya sendiri. Darah anak domba yang telah dikorbankan di mezbah korban bakaran. Dan dia masuk, nggak cukup sekali, berulang-ulang mengadakan grafirat. Itu sebabnya apa yang dikerjakan korban di dalam perjanjian lama itu sifatnya tidak kekal. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai domba Allah, maka dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib cukup sekali, ya. Haleluya. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya.
Semoga saudara paham ini maksudnya ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus mati dan kita selalu mengadakan ritual keagamaan dalam bentuk perjamuan kudus, itu karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan lebih dulu ya, bahwa roti itu adalah simbol daripada tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Nah, sedangkan anggur itu adalah simbol dari darahnya yang dicurahkan ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk mati sebagai pengganti, simbol domba yang telah dikorbankan ya, sebagai penggenapnya. Nah, sebab itu kemudian ketika berada di muka bumi, Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, jadi Yohanes Pembaptis lihat, waktu dia lihat Tuhan Yesus datang, dia bilang sama pengikut-pengikutnya, "Lihat, inilah Anak Domba Allah," maksudnya yang sesungguhnya, sebagai penggenap dari apa yang dikerjakan secara simbolis di dalam perjanjian lama. Ya, jadi Tuhan Yesus benar-benar sebagai Anak Domba Allah dan menjadi korban. Ya, dalam perjamuan kudus yang telah dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata, "Lakukanlah ini semua menjadi peringatan akan daku." Ya, ketika dia memberikan roti, memberikan anggur, dan berkata, "Ini kerjakan ya, menjadi peringatan akan daku." Ya, jadi jelas dengan makan dan minum perjamuan kudus, kita mengingat kembali korban Yesus Kristus. Jadi ketika kita nanti makan dan minum dari roti dan cawan ini, sebenarnya kita mengenang kembali, mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi ini sekali lagi bukan hanya sekedar tradisi ya, kebiasaan, bukan ya, bukan. Ini adalah satu bentuk ritual ya, keagamaan, tetapi mengandung makna yang sangat dalam kehidupan rohani kita. Karena kita mengingat kembali akan korban Yesus Kristus. Untuk apa korbannya? Untuk menebus dosa kita. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dikatakan di sana, "Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Jadi saudara, sekali lagi, korban Yesus Kristus itu untuk menyucikan kita. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di hadapan Tuhan itu secara layak, nggak ada. Kecuali orang yang sudah menerima Kristus dan hidupnya sudah ditebus. Sebab itu harga kita ini mahal loh. Ya. Tadi dikatakan kamu ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kalau emas dan perak bisa dihitung harganya. Berapa kilo pun masih bisa dihitung harganya. Tetapi ternyata kita ditebus
dengan harga yang sangat mahal, yaitu hidupnya Tuhan Yesus. Jadi nilai hidup kita ini sebenarnya kalau kita ngerti, saudara ya, bahwa nilai hidup kita ini setara dengan nilai hidupnya Tuhan Yesus. Karena apa? Nyawanya, kita dibeli dengan nyawanya. Jadi kita bukan sembarangan sebenarnya. Kita ini orang istimewa karena nilai kita itu begitu tinggi, saudara. Ya, luar biasa. Dan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Ya, bahwa sesungguhnya Yesus itu sudah ada sebelum dunia itu dijadikan, karena dia adalah Allah sendiri. Ya. Tetapi baru menyatakan diri secara manusiawi dan dikatakan sebagai anak domba Allah itu pada zaman sekarang ini. Lagi kita patut bersyukur, saudara ya, kalau kita bisa memahami nilai hidup kita sebagai orang percaya. Loh, kita sama-sama manusia loh ya. Kita hidup, orang lain juga hidup. Tapi hidup kita itu nilainya sangat tinggi. Karena senilai dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, emas dan perak bisa dihitung harganya. Ya, tetapi nyawa itu tidak bisa dihitung. Dan kita dibeli dengan harga yang lunas. Ya, tanpa hutang, tanpa cicilan, kita dibayar lunas dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Ya, jadi jelas di sini, saudaraku, pelaksanaan perjamuan kudus ini untuk mengingat kembali korban Yesus Kristus. Jadi kalau kita makan dan minum tubuh dan darah itu bukan hanya sekedar ya makan minum perjamuan kudus, bukan hanya sekedar ayo datang yuk, minggu pertama ada perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Tapi dalam hati kita, itu sudah ada kerinduan untuk mengingat kembali ya pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu kalau kita ngerti bahwa perjamuan kudus itu supaya kita ingat kembali akan korban Yesus Kristus, maka betapa pentingnya kita menghargai perjamuan kudus. Ya, karena ini adalah simbolis dari korban Yesus Kristus. Kita harus menghargai ya dengan cara hidup yang layak. Hidup layak itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Baik, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak, nah, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jelas, ya? Kalau hidup kita tidak layak, sekali lagi tidak layak itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dikatakan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Tidak usah kita menguji orang lain, tidak usah kita melihat kesalahan orang lain, tapi mari kita menguji diri kita sendiri. Seringkali paling gampang ya, kalau kita menyalahkan orang lain dan melihat kesalahan orang lain, ya. Apa istilah peribahasa itu? Iya. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tetapi kuman di seberang lautan, kelihatan. Ya. Wih, kalau salahnya orang, paling cepat tahu. Tapi salahnya sendiri, sampai sebesar apapun tidak menyadari.
Ya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti itu dan minum dari cawan itu. Ya, jadi sebelum makan dan minum kita mesti harus tes dulu diri kita ini. Kita uji. Layak enggak? Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, kalau kita tidak mengakui, artinya tidak menghargai akan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, maka itu akan mendatangkan hukuman. Jadi saudara, sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari kita koreksi diri. Ya, layak enggak kita ini? Ya, enggak, sekali lagi, enggak usah menguji atau melihat kesalahan seberang lautan. Tapi mari dalam diri kita sendiri kita uji, ya. Jadi sekali lagi, perjamuan kudus bukan hanya sekedar acara keagamaan, ya, tetapi merupakan tindakan spiritual bagi kita orang percaya. Ya, tindakan kerohanian. Jadi perjamuan kudus ini adalah bagaimana kita menghargai korban Kristus itu, saudaraku, diawali dengan satu tindakan kerohanian kita, ya. Dan kita kerjakan waktu makan dan minum dengan rasa hormat, koreksi diri, dan bertobat. Itu namanya yang layak. Ya. Mari kita hargai, makan dan minum dengan rasa hormat, introspeksi diri, dan bertobat. Jadi saudaraku yang dimaksudkan tidak layak makan dan minum perjamuan kudus, karena kita tidak menghargai nilai sakralnya. Ya. Sakral itu apa? Suci. Hah? Suci. Suci. Kekudusan. Sakral, suci. Ya. Jadi yang tidak layak itu kalau kita tidak menghargai kekudusan dari perjamuan kudus ini. Karena ini adalah simbolis, ya, di mana kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, makan dan minum tubuh dan darahnya. Dan yang tidak layak karena kita tidak bertobat. Bertobat itu artinya selesai, ya, dari tindakan yang lama. Itulah saudara sebabnya mari kita usahakan untuk kita memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan, ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Buanglah, singkirkanlah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ragi lama dalam hal ini maksudnya adalah kehidupan dengan tata hidup yang lama, dengan tindakan yang lama. Itu kita buang supaya kita menjadi baru, sebagaimana yang firman Allah katakan bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru yang muncul. Ya, mari kita buang ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kenapa? Sebab kamu memang sudah tidak beragi. Dasarnya adalah sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu cuma sekali saja loh mati. Ya, tidak berulang-ulang. Sehingga setelah kita berdosa, ulang lagi, ya, pengorbanan lagi, tidak. Tuhan Yesus cukup sekali, tinggal kita menantikan efek dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini, ya. Karena itu, marilah kita berpesta, kita bersukaria, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan cara hidup yang lama, dan bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan
kebenaran. Jadi saudara, marilah, tadi dikatakan kan, barang siapa yang tidak layak makan dan minum, dia akan makan minum hukuman. Ya. Tapi kalau kita layak di hadapan Tuhan dengan cara menghargai, menghormati, dan tetap menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan layak. Ya, haleluya. Jadi itulah makna perjamuan kudus yang jadi tema kita. Karena sekali lagi banyak orang tidak ngerti sehingga sembrono, ya, menganggap biasa itu, ya, hanya aktivitas rutin di dalam gereja, sehingga mereka menganggap hal itu biasa. Tetapi mari hari ini kita harus memiliki pengertian yang baru, ya, bahwa perjamuan kudus ini adalah kita dalam posisi menghargai korban Yesus Kristus yang mati karena dosa kita, membebaskan kita dari hukuman, ya. Dan itu akan, kalau kita bisa menempatkan diri seperti itu, maka sesungguhnya kita bisa digunakan sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.